Menahan makan itu kan merasakan orang miskin. Memberi makan ke orang miskin, ya sama setara dengan menahan makan tadi. Makanya fidyah disebut fidyah karena menebus. Kalau sudah ditebus, selesai perkara. Lunas hutang namanya tebusan. Untuk apa lagi diqada? Kalau sudah ditebus, diqada juga tidak menyelesaikan perkara, itu fidyah namanya itu. Ya. Mengqada itu kalau dia sakitnya biasa atau dia safar atau dia haid, itu qada. Nah, fidyah ini Pak Ibu, itu ta'am, makanan. Saya tidak melarang pakai uang, cuman bahasa Al-Quran makanan. Pak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita seputar ayat puasa surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Kita bahas kemarin ayat 184 ya, tentang uzur berpuasa. Siapa yang boleh berbuka di siang hari dan apa kewajibannya. Kita baru sampai kepada aturan terhadap orang yang tidak mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu berpuasa sekalipun dia merasa mampu, tapi kata Allah dia tidak mampu. Itu makanya kata tidaknya dibuang. Ya, karena boleh jadi dia merasa mampu, tapi hukum Allah sudah menetapkan dia tidak mampu, maka dia bayar fidyah. Setiap hari memberi makanan kepada satu orang miskin, 1 mud makanan. Kalau kitanya seliter beras. Nah, yang tidak mampu kemarin kita bahas, 1 yang tua bangka, 2 yang sakit permanen, yang sudah tidak lagi diharap sehat. Nah, makanya Bapak Ibu yang cuci darah, yang cuci darah itulah permanen tuh sakitnya, maka jangan puasa lagi. Yang sudah cuci darah, sudah dia fidyah saja. Nah, yang ketiga hamil dan menyusui. Dan yang keempat kemarin tentang pekerja berat. Pekerja berat ini ada catatan khusus ya, yang tukang-tukang bangunan, yang sopir-sopir truk, sopir angkot, yang tukang aspal jalan, yang gali-gali peralon, itu namanya pekerja berat. Yang pekerja ibu-ibu di sawah, ya, di kampung saya Pak Ibu, itu ibu-ibu itu banyak menjawi upah ke sawah orang, ke ladang orang. Suami lah meninggal, anak ketek-ketek, atau menjawi upah ke sawah orang, ke ladang orang tiap hari. Ibu-ibu tu tidak puasa tu, dia fidyah saja. Ya, kapan dia mengganti puasa? Ibu bekerja di ladang orang seharian, keringik-keringik, berat itu ibu. Kalau dia ada bekerja, anaknya makan pakai apa nanti itu? Ya, jadi buru-buru ke yang bekerja di sawah-sawah orang, di ladang-ladang orang, itu namanya pekerja berat itu. Ya. Maka dia ya fidyah. Tapi kalau ibu yang bekerja kantor itu tidak berat pekerjaan namanya itu. Di AC, ya, di kursi, itu tidak ada kerja berat namanya itu. Yang bekerja di sawah, di ladang itu ibu yang menjawi upah itu, ke ladang orang menaki, ya kan, nakik gata, ya kan, tu barik kerajo beko tu mangkek gata tu pulang, tu. Yang barik-barik itu boleh berbuka. Tapi catatannya yang pekerja berat dia mesti berniat puasa tiap malam. Dia sahur tiap malam. Dia imsak ya di waktu fajar imsak. Tapi bekerja bawa bekal. Kalau di hari itu berat pekerjaan terasa, makanlah. Jadi dia bukan boleh makan sejak pagi itu, dia tetap imsak tiap hari.
tetap niat tiap malam, sahur tiap malam. Kalau berat pekerjaannya, baru dia boleh makan. Jadi ibu-ibu kalau ada tukang bekerja di rumah ibu, jangan ibu tawari kopi dari pagi itu. Dia puasa dulu pagi itu. Nah nanti jam 10 ketika sudah terasa agak panas tuh, baru ditanya Pak tukang masih puasa? Ndak taluk lebu lama lawannya, baru buat kopi. Enggak apa-apa, karena itu hak dia. Dia pekerja berat, kalau dia ndak bekerja nanti anak istrinya makan pakai apa? Mau mengkada, kapan mengkadanya? Ramadan saja bekerja, apalagi di luar Ramadan. Ndak ada waktu mengkada di situ. Nah yang begitu fidyah. Nah itu pekerja berat begitu. Ya. Tapi kalau hari itu ndak berat terasa, dia puasa. Dia boleh berbuka kalau berat terasa. Nah, itu kuncinya. Kalau hari itu misalnya bahan bangunan ndak datang atau banjir, orang ndak jadi bekerja, dia boleh ndak makan, Pak? Ndak boleh dia makan. Ndak boleh dia berbuka. Dia lanjut puasa sampai sore itu. Itu makanya dia imsak setiap pagi, setiap fajar dia imsak, niat tiap malam, sahur tiap malam. Karena dia wajib puasa di pagi hari itu. Sore ketika sudah terasa berat, baru boleh berbuka. Kalau sudah terasa berat tuh makanya pekerja berat namanya. Tapi yang hamil, menyusui, yang sakit permanen, yang tua bangka, sudah dari pagi makanlah. Itu bedanya ya, yang tidak mampu. Nah kewajibannya fidyah. Setiap hari yang dia berbuka, bayarlah 1 mud makanan untuk orang miskin. Begini Pak Ibu, fidyah itu artinya tebusan. Jadi fidyah itu artinya tebusan. Biasanya sesuatu disebut tebusan karena setara dengan yang ditebus. Begitu enggak Pak? Kan tebusan itu setara dengan yang ditebus. Saya diculik orang. Minta ke keluarga saya orang yang menculik. Berapa? 2 miliar. Keluarga akan saya carikan uang. 2 miliar itu menurut yang menculik setara dengan nyawa saya. Keluarga saya akan berikan 2 miliar karena nyawa lebih mahal malah daripada 2 miliar. Tak begitu? Jadi fidyah itu setara dengan yang digantikan, yang ditebus. Karena itu orang yang bayar fidyah tidak usah mengqada, karena fidyah itulah puasanya. Sebanyak apa orang puasa dapat nilai puasa, yang bayar fidyah setara pahalanya. Makanya Pak Ibu saya kurang sependapat. Ada yang mengatakan ibu yang hamil menyusui itu dia fidyah dan qada. Kalau sudah fidyah, bagaimana pula ada qada? Karena fidyah itu tebusan. Kalau sudah ditebus, apalagi di qada? Ya cobalah bayangkan Bapak Ibu. Ibu hamil menyusui tak tanggung bariknya, bayar fidyah pula, mengqada pula. Kalau itu untuk apa qada? Untuk apa fidyah? Qada salah. Tak begitu. Kalau memang ada fidyah dan qada, untuk apa bayar fidyah? Qada sajalah. Cukup 1 saja ambil. Ini fidyah bayar juga, qada bayar juga. Hamil menyusui tambah lagi. Mana rahmat Allah? Ya. Ada pendapat yang begitu, tapi rasanya kalau menurut saya itu, atau orang yang lain, kok berat sekali bagi perempuan. Padahal fidyah itu artinya tebus. Sesuatu kalau sudah ditebus, selesai enggak? Selesai. Maka tebusan itulah puasanya. Makanya memberi makan. Karena begini, puasa itu menahan makan kan? Yang mampu menahan makan dia puasa.
Yang tidak mampu menahan makan, dia memberi makan fidyah. Itu filosofinya. Yang mampu menahan makan, dia tahan makan, rasakan orang miskin. Yang tidak mampu menahan makan, dia beri makan ke orang miskin. Menahan makan dan memberi makan nilainya setara. Ya. Menahan makan dan memberi makan kepada orang, kan menahan makan itu kan merasakan orang miskin. Memberi makan ke orang miskin ya sama, setara dengan menahan makan tadi. Makanya fidyah disebut fidyah karena menebus. Kalau sudah ditebus, selesai perkara. Lunas hutang namanya tebusan. Untuk apa lagi diqada? Kalau sudah ditebus, diqada juga tidak menyelesaikan perkara, itu fidyah namanya itu. Ya. Mengqada itu kalau dia sakitnya biasa, atau dia safar, atau dia haid, itu qada. Kan yang tidak mampu bukan qada, fidyah. Berarti ada puasa, ada qada, ada fidyah. Yang sudah begini keadaannya, tua bangka, permanen sakit permanen, tua hamil dan menyusui, yang pekerja berat, dia fidyah. Kenapa fidyah? Kapan dia mengqada? Cobalah ibu kalau punya anak 10. Dulu ada orang anak 2 kan tak? Sekarang aja ada tuh Pak Irwan, Pak Mahyildi. Berapa anaknya Pak? 11 dah. Kalau 10 saja anak, 1 anak butuh 3 Ramadan. Karena hamil menyusui 30 bulan. 30 bulan 3 Ramadan tak Pak? 3 Ramadan tuh, 30 bulan tuh. Kalau 10 anaknya 30 Ramadan dia qada. Kapan dia mengqada? Makanya fidyah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan yang hamilnya jarang, afdal mengqada, bukan wajib, afdal. Karena fidyah itu hukum asal. Nah, fidyah ini apa Ibu? Itu ta'am, makanan. Saya tidak melarang pakai uang, cuman bahasa Al-Quran makanan. Sebagaimana zakat fitrah, tu'matan lil masakin, makanan, kata Nabi. Makanya saya selalu mengajarkan ke jamaah, sebisa mungkin kita mengikuti contoh Nabi, ikuti. Nabi pakai gandum, pakai korma, ya pakailah itu zakat fitrah. Kalau Al-Quran mengatakan makanan, ya makanan lah, beras lah, tidak ada payahnya pula. Dan fidyah ini Bapak Ibu, afdalnya setiap hari. Karena pahala puasa itu cash per hari. Makanya Ibu kalau doa berbuka apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Begitu kan? Pahala yang hari ini sudah clear. Wa sabatal ajru, pahala puasa yang hari ini cash. Karena itu fidyah, karena menebus puasa yang hari itu, afdalnya fidyah per hari. Yang hari ini dia berbuka, maka di hari itu dia berfidyah. Hari besok dia berbuka, hari besok dia berfidyah. Kalau ditanya boleh tidak ditumpuk saja nanti di akhir Ramadan? Boleh. Cuman ibadah bukan soal boleh tidak boleh, afdal. Ada yang afdal beribadah. Ibu kalau datang masjid orang sedang azan, boleh tak salat sunat? Boleh. Afdalnya berdiri menjawab azan baru salat sunat. Nah, begitu tuh. Boleh tak itu fidyah dibayar tumpuk saja 30 hari nanti di akhir Ramadan? Boleh. Cuman afdalnya per hari. Karena dia pengganti yang hari itu. Gitu. Maka kasih makanan. Gitu ya. Saya tidak melarang uang ya boleh saja, tapi sebisanya kalau kita ya punya makanan atau beras, ya beras, jangan uang. Nah, ya boleh Pak, cuman Al-Quran mengatakan makanan.
Sebisanya, kalau apa yang ada pada nas kita ikuti dulu sebisanya. Ya, kan tak sulit pula Pak, beras apa pula sulitnya dikasih beras orang 1 liter sehari. Ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Kalau dia menambah dari yang kewajiban tadi dalam bentuk khair, khair itu uang, materi, harta, itu lebih baik. Tadi kan fidyah itu kan 1 mud beras, 1 liter lebih, 1 liter yang banjuang, ya, bukan liter yang diratakan. Liternya itu 2 banjuang bu, tak bisa masuk lah. Dia tambahnya catua, itulah itu mud, kira-kira begitulah 1 liter. Kalau ibu mau menambah, ditambah untuk beli sambal, beli lauk pauk agak 20.000 dengan uang, itu lebih baik. Itu kata Allah begitu. Yang prinsip tadi apa? Makanan. Yang makanan apa? Beras. Karena itu orang miskin nih ibu. Kalau orang miskin kok tidak perlu sambarnya ibu, perlu bareh dia nya. Nah itu. Ya kalau makan kok bisa jo garam. Orang miskin sampai ada perlu. Ambo dulu ibu di kampung miskin, kini miskin juga. Ya di kampung lu ibu, ambo tekana tu asal ado bare di Bulango, itulah kayu tu ibu. Beku ama kalau ndak ado ke sambal kerambi banyak di kampung. Ambil kerambi itu dikuku tu. Dulu kan kuku kan ada mesin ibu. Yo model kucing. Kukuran. Itu digiling di batu lado tu, tahu itu? Sudah digiling di batu lado, dirandang di kuali itu sampai kariangnya. Namanya sabu ari di kampung ambo tu. Ya sabu ari itu. Atau beko babi pucuk ubi banyak lah ke rumah. Itu kanyang beko tu Pak, abi 2 piring 3 piring makan beko tu. Dah betul Pak? Ya enggak apa-apa, boleh. Makanan boleh, yang penting makanan. Artinya orang miskin kan enggak butuh sambal. Yang butuh sambal banyak sameja itu kan orang kaya. Allah mengatakan ta'amu miskin, makanan orang miskin, bukan makan orang kaya. Maka standarnya makan orang miskin. Kalau makan orang miskin, yo bare saja. Sambal enggak perlu. Dulu orang miskin enggak sambal, yo sambal aku ibu. Enggak ada orang miskin kemudian lama sambalnya loh. Lama menurut orang kaya, kalau menurutnya lama lah. Sabu ari itu tak pasal keadaan. Enggak. Dulu makan ayam ada orang miskin awak makan ayam di kampung, kalau ndak sakit ayam tu awak sakit. Enggak. Tak sembarang makan ayam. Betul Pak? Batunggu ayam sakit lu. Enggak. Kalau ndak sakit ayam awak mana sakit? Kalau sehat awak sehat, ayam baju ayam ke pasar, belanja dek mak dah itu. Ndak orang miskin kok ndak ada sambal lama-lama lah Pak. Tapi kalau ibu melebihkan untuk lauk pauknya, khair itu yang lebih baik gitu ya. Fahuwa khairullah. Kalau dilebihkan lauk pauknya itu jauh lebih baik, kata Allah begitu. Ya. Itu namanya tatawu. Tatawu itu artinya menambah. Jadi makanya ibadah tambahan disebut tatawu. Salat sunat karena tambahan disebut salat tatawu namanya. Sedekah sunat, kalau zakat namanya wajib zakat. Kalau yang sunat namanya sedekah tatawu. Kalau puasa Ramadan tu wajib, kalau puasa sunat namanya saumu tatawu. Tatawu itu artinya tambahan, berlebih dari yang mestinya. Itu makanya kata taat disebut taat. Taat dari kata tawa'a itu. Kenapa taat disebut taat? Karena orang taat kau melebihi dari kewajibannya. Kalau nyo sumayang 5 waktu, saya tu tak taat namanya, tak paso. Nyo wajib, tak berdosa eko. Tapi kalau nyo tambah salat sunat, baru nyo taat. Karena orang taat kau melebihi dari kewajiban. Makanya amal tatawu itu artinya amal yang menjadikan kita taat kepada Allah, karena ini tambahan, diperintah Allah, cuma tidak disangsi kalau tinggalkan. Tahajud perintah Allah tidak Ibu? Perintah, cuma tidak disangsi kalau tidak tahajud, tidak berdosa. Kalau ada orang tahajud, namanya tatawu, menambah, dan itu bukti dia taat kepada Allah.
Jadi orang taat ukurannya bukan amal wajib, orang taat ukurannya amal sunat. Karena kalau amal wajib terpaksa, tak taat gitu. Apa orang kok rami sembahyang 5 waktu dek wajib. Sembahyang sunat, sunat. Banyak yang tak mengerjakan. Kenapa? Tak ada ancaman. Kalau ada orang salat sunat, berarti dia taat nama itu. Karena perintah yang tanpa ancaman itu dikerjakan, itu tanda orang taat. Ya. Nah, jadi tatawu khair, melakukan amal tambahan dengan khair. Khair itu artinya harta. Bisa uang, bisa materi. Makanya gini, nanti baca di surah Al-Baqarah 180. Kata Allah, kalau kamu sudah terasa ajalnya dekat, kematian sudah terasa dekat, ya, dah sakit-sakit terasa, intaraka khairan alwasiyatu lil walidain wal akrabin. Bila engkau punya harta, berwasiatlah. Apa makna khair? Harta. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia sangat cinta dengan harta. Jadi khair artinya Bapak Ibu, selama Ramadan tu melakukan amal-amal tambahan dengan hartanya. Itu makanya disalihkan di tengah ayat puasa. Ya. Ini kita bicara tentang puasa ini. Tapi terselip di sana pembicaraan agar kita melakukan amal tambahan dengan khairan, dengan materi harta. Ini penting tuh Bapak Ibu nih. Selama Ramadan maka perbanyaklah melakukan amal-amal tambahan dengan harta. Yang punya uang perbanyak bersedekah, yang punya makanan bagi makanan, yang punya pakaian bagi pakaian, yang punya kendaraan kok ada oto yang berlebih bagi oto tu. Ya tu. Khairan Pak. Makanya kata Nabi begini, man fattara saiman, ya, falahu mislu ajris saimi. Siapa yang memberi perbukaan pada orang puasa, dia diberi pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa itu. Walaupun seteguk air. Itu makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti kalau Ramadan tu bagi pembukaan lah. Ya, nak bersobokkan beli pembukuan di pasar, kirim cindu. Ya, atau mulai dari menjelang Ramadan besok balik korma sekotak. Pak, kok untuk berbuka selama Ramadan tu. Oh, tak berbuka dia dengan tu, ya tak apa-apa. Yang penting ibu dicatat dapat pahala sebanyak dia puasa 30 hari. Dah hebat Pak bagi makanan tu. Kan di sini kan ada juga orang yang berbuka. Mungkin lewat-lewat dia, lalu dia maghrib berbuka, antan onde-onde ke mari. Onde-onde, air teh, Masya Allah pahalanya ibu. Beda ibu memberi makan pada orang puasa dengan orang tidak puasa, ya, di hari yang luar puasa itu beda. Kata Nabi, orang yang puasa sunat saja, man shama yauman fi sabilillah, puasa sunat saja sehari, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifah, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Ini puasa sunat nih. Puasa Ramadan bighairi hisab, hanya Allah yang tahu pahalanya. Sekarang ibu kasih perbukaan pada orang puasa, pahalanya sebesar itu. Ibu masak perbukuan antan ke tetangga. Ya. Kan di masjid awak kan tiap malam ada ustaz ceramah tak Pak? Minta nomor ustaz ke pengurus. Ibu siang tu telefon ustaz tu. Ustaz, besok malam di Al-Falah ya. Ya ustaz. Tampi ambo buku deh, ambo share lokasi. Ambo namanya ibu, cuma kan dapat telefon tu nama lupa. Ya kalau ditelepon, ya mana tahu ustaz tu mau, ibu dapat pahala, Pak dapat pahala. Kalau ustaz tu tak mau, ustaz, ya sudah. Ibu apa dah dapat pahala kalau mengundang ustaz makan cara berbuka? Ya tu. Maka apa-apa teleponlah ustaz tu. Lagian Pak pengurus andang lah, kalau ustaz dah buku dah mau rumah jamaah dah rakit ke masjid. Dah gitu Pak. Ya cubalah. Ya dah. Ya. Kalau ndak, kan ustaz kita ada di masjid tinggal nih. Ya, gadim-gadim kita, ustaz kita. Ibu bergilirlah antar pembukaan, antar itu sahur. Lain. Yalah. Cari bantu wajah beliau lain kau ya.
Aja nih ibu terlambat bagi sahur, bagi pembukuan ke ustaz yang tinggal di situ. Besar pahalanya ibu, besar. Bahkan ibu menyiapkan sahur itu saja, masya Allah pahalanya itu. Itu makanya dalam kitab-kitab fikih itu ada satu amal yang istimewa di bulan Ramadan itu namanya at-tawassu' 'alal ayyal. Agak berlapang-lapang dalam menu keluarga. Jadi apa-apa selama Ramadan kau apa tingkatkan budget dapur ibu. Kalau salamu ko, kalau ndak Ramadan mungkin sampai juta sebulan, kini 8 juta Pak selama Ramadan. 2 kali lipat Pak Buik. Iya. Supaya meningkit apanya Pak menu ke. Dak apa. Itu namanya tawassu', agak lapang-lapang. Iya. Ibu-ibu sahur itu masaklah yang serius. Ibu sahur tu yang baru masakkannya ibu. Yang segar. Jangan sabar yang mangit-angit malam petang jo. Baru diangit dah amul ibu. Kadang-kadang ibu ko yo cutu dek pamale masak nyo angit-angit sampai petangnya. Lah hitam melado tu. Itu. Lah kajang kantang itu. Apa ko salero patah, hari dingin, gigi ndak ada lai. Kantang kajang tu bergumur-gumur seperti itu. Ibu gak bayar bana lah masak. Besar pahalanya tu ibu. Itu. Karena ibu jadi jalan orang puasa. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kalau ibu menjadi jalan orang berbuat baik, ibu menjadi jalan orang puasa sahur, pahala orang puasa tu untuk ibu tu. Ya, ini memang dalam sahur tu banyak sunnahnya ibu ya. Di antara sunnah sahur itu at-tatayyub, berwangi-wangian. Jadi ibu sahur itu sudah masak itu mandilah ibu, mandilah. Ganti baju ibu. Kadang ibu makan dah kayak kami daster keringik apa katiak basah api dia Pak dah. Iya Pak, awak selero lah patah. Hari dingin, ya baun baju dak tangguang. Kami tak pasok keadaan ibu. Kalau kami kecien beku ibu nyerengeh langsung. Bu baju ibu bangun pakai ibu. Lalu saya banyak cerita lah. Dia lah payah masak di pagi, tak makan tak anti lah. Apa-apa dah heboh-heboh ajak kami makan saya Pak. Padahal kami lah tak sesok subuh tu. Tolonglah ibu kalau sudah masak tu mandilah. Dah mandi, ganti baju, pakai parfum. Ibu kalau makan dah kira orang bajunya tak sedap baunya, tak hilang selera makan dia nya. Patah selera makan Pak. Ikulah pagi Pak, baju baru jago lalu baru akan makan dah selera salah patah tu. Tambah lagi bau ni ibu. Ibu kalau masak dapur tak berair kata ibu dia nya. Iyalah angin dapur tu mah. Ala balamba si kuah. Tu kau jangkau rakyat kami. Kami dek malah heboh kami antuk selera lah tak seso kami pagi dia tu. Tiap malam macam tu, tiap subuh macam tu. Tu. Tu makanya apa-apa selama puasa tu paruiku susui sadonya. Ya selera makan pagi tu hilang dek bau baju ibu tu. Tolonglah ibu besok puasa besok tu sudah masak tu mandi lu. Ganti baju ibu pakai wangi-wangian. Awak kalau di restoran tu ibu apa kok lama makan selera ibu? Wangi ibu. Bersih, higienis, wangi apa itu? Ibu citulah makan dekat kami. Ya tu baju diganti, mandi, pakai wangi-wangian sehingga fresh wak makan tu. Selera celik nasi tu, celik sambal tu. Aku lah bangun macam itu Pak. Ya. Memang ibu-ibu pun tak ada. Nyo tahu mungkin Paknya lah payah kerajo dari jam 3 lah masak kan. Tu nyo tahu dah kabar berani ngecek ke nyo Pak. Pasal awak tahan saya Pak. Ya, makan saya cerita keadaan. Nah, mulai besok puasa besok ibu ganti baju lai, ya tu, mandi lai. Kecil apa-apa alhamdulillah lah. yang apa-apa lah selamat kau. Yang ambo bah. Saya nak mengecek kau nak rumah ambo. Ibu-ibu kau dikecek ndak mu lah Paknya sama bab apa. Saya lah Pak kamu. Asa Pak sapu bajunya berbaun Pak, pastinya serengi Pak pagi itu. Ya. Ya minta lah balik ke Pak ni baru tu.
Nah itu penyakit ibu-ibu pagi subuh tu mah gantilah. Itu sunnah ibu ya. Nah, jadi itu bagian daripada tatawuk khair namanya. Jadi ginilah ibu-ibu nanti Pak selama Ramadan tu ya tapi memang begitulah Pak. Selama Ramadan ku orang banyak saling memberi ya. Memang begitulah hebatnya Ramadan tu. Dulu di kampung apa ibu? Itu kalau Ramadan menjelang rayu atau awal Ramadan tu itu ustaz-ustaz tu Pak, itu banyak dapatkan saruang tu Pak. Ya Pak, jamaah tu bagikan saruang. Ustaz ke ceramah jadi imam kan saruang. Itu di siko ke jarang nangge saruang. Apa pakai Sarawak saya lagi saruang Sarawak saya. Iya. Ya, ini kan saruang kan ndak mahal gitu tuh, itu. Nanti ustaz-ustaz ni lagi ke saruang, ceramah lagi ke saruang. Itu ibu itu namanya tatawuk khair. Ya ndak mesti makanan, apa saja yang bisa kita bagi, kita bagi. Ibu yang baju ibu banyak di rumah tu, ibu bagi ke panti asuhan anak-anak tu. Masya-Allah. Imam beri di Ramadan kok beda ibu tu, makanya diselipkan di tengah ayat puasa itu tatawuk khairan, melakukan amal tambahan dengan materi. Karena ini spesial amalnya di bulan Ramadan nih, berbagi materi. Nah, gitu. Ya, apapun lah yang bisa ibu bapak beri, yang bagilah. Walaupun separuh korma, walaupun seteguk air, tapi berbagilah di Ramadan tu. Karena istimewa pemberian di Ramadan itu. Ya. Nah, kata Allah wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa, sakit, musafir ni bersambung kata balik kau cerita kau. Yang tadi menempel di tengah tu. Bersedekah itu menempel di tengah untuk mengingatkan kita ini penting. Disambung balik tentang puasa. Tadi sakit, musafir boleh makan? Boleh. Kalau berpuasa lebih baik. Gini, ibu kalau salat, ibu musafir, boleh tak menjamak mengkasar di jalan? Boleh. Boleh tak lanjut saja, boleh tak biar normal saja salatnya, tak menjamak, tak mengkasar? Mana yang lebih baik, menjamak mengkasar atau normal? Jamak mengkasar. Allah mencintai orang yang mengambil rukhsah. Itu salat. Kalau puasa, ibu musafir, boleh makan? Boleh. Boleh berpuasa? Lebih baik mana makan atau puasa? Berpuasa lebih baik kata Allah. Kalau ibu salat musafir, boleh salat jamak kasar, boleh enggak? Boleh normal. Jaraknya enggak ada batas. Enggak ditentukan jaraknya. Bisa jadi jaraknya dekat tapi sulit perjalanannya. Pokoknya safar perjalanan. Nah, ya enggak apa-apa ibu pergi ke Jakarta di pesawat pakai AC Ustaz. Ya enggak apa-apa, safar enggak? Iya safar. Allah menyebutkan safar tidak ada batasannya. Walaupun nanti para ulama kemudian membatasi, ada yang 96 km. Nabi berjalan 3 mil. 3 mil tu 6 kilo tu. Nabi sudah menjamak dan mengkasar salat. Kalau 6 kilo takiknya tu. Tapi kalau berjalan kaki kan lama je tu Pak. Iya. Nabi pernah menjamak mengkasar dalam perjalanan salah sa'amyal 3 mil. Itu dah soal jarak. Dia musafir, ya sudah makan. Kalau ibu salat lebih baik jamak kasar daripada normal. Iya, nilai salat di sananya bukan jamaah. Kalau jamaah tetap satu jamaah. Itu bagi yang mukim. Ibu ke sana safar. Ibu pergi haji, pergi umrah itu musafir. Musafir berlaku umum. Nabi saja pergi haji, pergi umrah menjamak dan mengkasar. Kata pembimbing itu 3 kali cuma tanya sholat. Ya itu terserahlah. Pilihlah mananya gitu. Nah, jadi kan kita nih maunya sholat sunat, gitu, sholat apa di sana tuh, tapi tak ada disuruh pembimbing itu. Orang yang musafir, hak dia lebih afdal jamak kasar. Tidak berjamaah, kenapa? Berjamaah itu kewajiban yang mukim. Yang musafir tidak ada berjamaah, nilai berjamaah tetap.
Cuman salat di Masjid Haram 100.000 kali nilainya dibandingkan masjid lain. Ya enggak apa-apa, karena ibu kalau salat sendiri pun tetap nilainya berjamaah. Jamak kasar pun nilainya tetap normal. Memang begitu, itu namanya rukhsah. Rukhsah itu meringankan eksekusi tanpa mengurangi pahala. Itu namanya rukhsah. Oh, musafir apa pula salat sunat? Yang wajib saja dipotong, mau sunat apa lagi? Ya mau silahkan. Tapi tidak ada orang musafir salat sunat. Musafir itu yang wajib saja dipotong. Ya silahkan. Ya tidak dilarang. Silahkan. Silahkan, tidak apa-apa. Tidak ada. Cuman orang yang musafir, jangankan yang sunat, yang wajib saja diringankan. Ibu pergi ke sana, pergi haji, bukan pergi salat. Iya, betul. Ibu ke sana tu ihram, tawaf, sa'i, wukuf. Dah begitu, melontar, tahallul, itu pulang leh. Iya silakan, tapi tidak itu tujuan pokoknya ke Makkah. Tujuan pokok ke Makkah itu haji dan umrah, bukan salat. Iya, tidak apa-apa, silakan. Cuman musafir tidak ada tuntutan itu. Ibu pergi ke sana, pergi haji atau pergi salat? Ibu ke Makkah itu pergi haji atau pergi salat? Haji. Salat itu di mana saja kewajibannya tidak pernah hilang. Jangan ibu kira ada semua yang sunat dia dapat pahala, dia dapat pahala juga dia selama ini kalau dia salat sunat. Kata Nabi, iza safaral abdu aw marida kutiba lahu makana ya'malu mukiman sahihan. Orang yang musafir, apapun amal yang dikerjakan ketika mukim sampai dia balik dicatatkan Allah terus. Ya. Ini tetap pahala dapat ibu kerajon je. Ini pahala tetap dicatatkan Allah tu payah-payah mengerajon. Itu kan kurang apa nama tu. Ya, kurang pangana, kurangnya perhitungan. Ini tetap dapat pahala ibu. Ibu tak mengerjakan pun tetap pahala dicatatkan. Sampai ibu balik ke sini. Ibu tak salat rawatib pun pahala rawatib tetap catat. Iya. Memang begitu. Musafir ya. Tak percaya ibu mati cari besok. Ya kalau kini itu baca rumah membuktikannya Pak. Ya ibu tak bisa membuktikannya, lampu percaya Nabi sebut begitu, hadis sahih. Ya. Orang menganggap musafir ini dari sini ke satu tempat. Ya. Musafir. Ya. Sampai di tempat itu berbulan-bulan apakah tidak masuk musafir? Iya, kalau menurut Syafi'i 3 hari. Tapi hukum asalnya musafir itu sampai dia balik ke tempat dia domisili. Kecuali dia merubah status. Nabi Muhammad lahir di mana? Tumbuh di mana? Besar di mana? Di Makkah, tapi hijrah ke Madinah. Nabi pulang ke Makkah pergi ziarah, Nabi menjamak mengkasar. Kenapa? Karena Makkah bukan domisili beliau lagi, beliau domisili Madinah. Walaupun negeri Makkah itu kampung halaman beliau. Nabi pergi ke Makkah 19 hari. Selama 19 hari Nabi di Makkah menjamak dan mengkasar. Kenapa? Karena beliau sejak hijrah tidak balik lagi ke Makkah. Beliau sudah mengubah status kewarganegaraannya ketika itu. Sudah merubah status kependudukannya dari penduduk Makkah ke penduduk Madinah. Selama bapak belum mengubah status kependudukan, bapak tetap dianggap safar walaupun 2 bulan, 3 bulan di sana. Walaupun setahun di sana. Musafir namanya. Saya pergi studi ke Jakarta, 2 tahun saya sekolah. Tapi saya warga Padang, KTP saya Padang, rumah saya di Padang, keluarga saya di Padang. Saya pergi sekolah 2 tahun ke Jakarta. Selama 2 tahun di Jakarta saya boleh tak salat Jumat. Saya boleh menjamak mengkasar. Ya begitu. Karena status saya safar di sana. Walaupun dalam pendapat lain, terutama di kalangan mazhab Syafi'i, dibatasi 3 hari. Tapi itu pendapat.
Kalau merujuk ke hadis tadi, hadis dari Jabir tadi, 19 hari Nabi di Makkah sampai balik ke Madinah, Nabi selalu menjamak dan mengkasar. Bukan 3 hari. Nabi pergi ke Tabuk, 20 hari Nabi di Tabuk menjamak mengkasar sampai balik ke Madinah. Apa makna hadis itu? Musafir hukumnya sampai kembali ke tempat domisili. Lah ya. Ambo lagi di Molabu rumah pak ambo di Molabu, mak ambo di Molabu, tapi ambo domisili di Padang, kerja di Padang, rumah ambo di Padang. Pai ambo mencari apa ambo sakit sebulan, ambo di kampung, ambo selama di kampung enggak usah salat Jumat. Enggak usah salat berjamaah, jamak kasar saja sampai balik ke Padang. Itu begitu karena gini loh Bu, ibadah itu yang pokok ada dalil. Selama ada dalil silahkan. Yang tidak boleh beragama ini dibikin-bikin. Dalilnya ada, contoh Nabi ada, hadisnya ada. Ini agama ini tidak selalu, kalau ibadah tidak bisa pakai perasaan-perasaan loh Ibu. Ibadah itu dalilnya ada enggak? Contoh dari Nabi ada enggak? Yang ada contoh kerjakan. Betul itu. Nah, gitu tuh Ibu. Ibu pergi haji, pergi umrah, Ibu ke sana itu haji umrah, bukan pergi salat berjamaah. Kalau haji umrah Ibu ritual haji, ritual umrah ini Ibu urus, bukan salat berjamaahnya. Ya nak? Bawa Ibu mau salat berjamaah di Makkah, di Masjid Haram, di Masjid Nabawi silakan. Tapi pokok Ibu bukan salat berjamaah ke sana. Pokok Ibu haji dan umrah. Dan Ibu musafir, maka berlaku dalam salat hukum musafir untuk Ibu. Nah itu tuh. Nah, jadi kalau orang yang berpuasa boleh dia musafir makan minum di siang hari, tapi kalau berpuasa lebih baik. Nah, itu kaedahnya. Bakok itu. Bakok orang puasa lebih baik, bakok orang sakit musafir lebih baik berpuasa. Karena begini, puasa ni ibadah yang menguji fisik. Makin berat fisik merasakan puasa, makin banyak dosa digugurkan Allah. Kan puasa pengguguran dosa kan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang sakit berat dia puasa, ya, tapi lebih baik puasa supaya dosanya banyak digugurkan. Orang musafir berat puasa, iya, supaya dosanya banyak digugurkan. Tu maka apa selama puasa besok, jangan siang tu golek-golek saya di rumah. Kerja, matikan AC itu. Makanya kalau bisa Bapak Ibu selama Ramadan tu ia turun timbangan Pak. Harusnya begitu tuh. Jadi besok apa malam pertama tu Ibu malam pertama tu timbang badan dulu. Timbang. Besok malam takbir timbang lo balik. Kok samo so timbang baliknya tu dosa apa tak kurang stabil dosa. Dosa stabil tu Pak. Ya tu kan aneh dah Pak tu. Tu makanya orang sakit, orang musafir rancak puasa tadi. Makin berat puasa dikerjakan, makin banyak dosa digugurkan. Karena begini Ibu. Puasa itu tujuannya membakar lemak-lemak haram di badan kita. Karena mungkin 11 bulan yang lalu kita tidak seleksi dengan makanan. Kita tidak selektif dengan makanan. Yang sado dimakan. Alah tumbuh jadi badan haram. Kata Nabi, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari makanan haram, neraka tempatnya. Supaya tidak dibakar di neraka, daging nanti dibakarlah di dunia dengan puasa. Itu makanya yang baik puasa itu ya memang mengurangi lemak-lemak haram kita. Itu makanya orang sakit, orang musafir rancak berpuasa, dek barik puasa, turun beko tabakar lemak-lemak haram tu beko. Ya. Ya. Zakat fitrah itu sudah boleh sejak awal Ramadan. Itu waktu kebolehan namanya. Waktu yang afdal di malam takbir sejak tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Waktu afdal itu. Waktu wajib sebelum khatib naik mimbar. Waktu haram setelah turun khatib dari mimbar.
bakok dibayarkan menjelang Idul Fitri di malam takbir, tujuan zakat fitrah, besok ke hari raya jangan ada orang miskin yang tak punya makanan besok. Boleh, cuman tak afdal ibu dapat. Kalau ibu agen kini tandai habis langsung masuk hari raya mana-mana ibu tak ada makanan leh. Nyo tujuan zakat fitrah ibu supaya di hari raya tak ada orang yang tak punya makanan. Itu tujuannya. Itu makanya di malam takbir itu yang paling afdal, waktu wajib menjelang khatib naik mimbar. Kalau tanya boleh dari awal, boleh. Boleh dari awal. Cuman apa namanya itu, tujuan zakat fitrah menjadi tidak tercapai. Ya nyelah habis dia nyebek tu hari raya itu tambah susah lah nyalai. Tambah susah nyari raya orang bergalak-galak, orang bergadang hati nya makanan hari raya tu dah ibu hati tu. Tujuannya itu zakat fitrah tu supaya orang miskin tidak ada yang tidak punya makanan di malam di hari itu. Gitu. Kalau mau ibu bantu aja lah zakat fitrah besok aja bayar. Sini lain dulu. Oh boleh Pak, yang minimal itu 2,5 kilo. Itu standar, itu batas normal. Ibu kalau bayar zakat fitrah 1 kontainer Ustaz surang orang boleh. 1 kontainer barinya surang orang boleh. Yang tak boleh itu kurang dari yang tadi itu, ukuran tadi itu, 2,5 kilo kalau sekarang kita konversi. Kalau lebihnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa zakat? Misalnya apa zakatnya 2,5% itu bisa 5 juta. Itu apa bayi 20 juta? Boleh. Yang tak boleh kurang 5 juta. Ayat kurang tak boleh. Lebih boleh. Sedekah namanya lain. Kau dapat apa bagi zakat fitrah tiap hari boleh je tiap hari. Zakat fitrah tapi tak zakat fitrah nama Pak sedekah namanya zakat fitrah yang sekali yang di waktu wajibnya itu. Tapi ibadah tu boleh lebih, makanya tatawuk khair melebihkan dari yang semestinya. Gitu. Ini baru ayat 184 je berapa ya? 85, 86, 87 tu belum. Karena ini pertemuan terakhir. Ya, paling tidak ini jadi stimulus lah kita belajar ya sehingga ibadah puasa kita makin maksimal. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.